Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adrian. Saya dari kelas 3 TIF. Pada video ini saya akan membuat laporan praktikum pemrograman mobile, di mana di sini saya akan membahas tentang pembuatan halaman login. Langsung saja kepada overview pada pertemuan ini. Ini adalah praktikum ketiga dari mata kuliah pemrograman mobile, di mana topik utama dari praktikum ini adalah view binding, atribut komponen, resource, dan intent. Tujuan utama praktikum ini adalah pemahaman tentang view binding untuk pemasangan komponen langsung ke main tanpa inisiasi, tapi langsung menghubungkan ke layout. Lalu ada penggunaan atribut komponen untuk mengatur ukuran komponen agar responsif sesuai ukuran layar. Lalu ada penggunaan resource untuk mengelola gambar, font, warna, dan string content. Dan yang terakhir ada penggunaan intent yang berfungsi untuk berpindah layar atau activity. Langsung ke penjelasannya. Yang pertama itu adalah view binding. View binding ini adalah sebuah fitur di mana kita dapat menggunakan atau langsung memanggil nama-nama komponen yang ada di layout ke main dan langsung kita proses. Pada pertemuan sebelumnya itu kita harus menginisiasikan dulu baru bisa kita gunakan. Contohnya di sini. Di sini pada buttonnya itu kita langsung gunakan di sini binding button login. Karena telah kita inisiasikan binding dan kita aktifkan bindingnya, lalu kita set konten menjadi root, sehingga kita hanya perlu tulis binding dan ID dari komponennya saja. Ini berlaku kepada semua komponen yang ada pada layout. Kebetulan karena layout ini hanya ada button, makanya hanya button saya gunakan. Oke, lanjut ada atribut komponen. Atribut komponen ini adalah cara pengelolaan komponen yang ada pada Android Studio. Contohnya seperti ini. Di login ini, pada button kita menggunakan match parent, yaitu dia terhubung ke parent kanan kirinya ini. Jadi dia menyesuaikan ukuran dengan parentnya. Lalu di sini saya membuat margin topnya. Dia adalah mempersempit jaraknya. Lalu margin horizontal. Di sini dia defaultnya langsung penuh ya. Makanya kita tambah 24 jaraknya supaya dia jarak ini 24 pixel. Ini berpengaruh dalam layar yang besar juga. Jika kita layar besar, dia akan menyesuaikan layarnya, tidak tetap segini, tidak tetap kecil ukurannya. Lalu selanjutnya resource. Resource adalah sebuah pengelolaan untuk gambar, font, dan lain-lain. Di mana di resource ini ada berisi drawable, font, layout. Di mana sering kita gunakan adalah di drawable untuk logo. Lalu untuk font di sini. Untuk penggunaan logo, kita hanya perlu menggunakan metode atau fungsi komponen image view. Lalu untuk font, di sini hanya perlu kita tambahkan font family-nya saja. Lalu yang terakhir ada intent. Intent adalah sebuah fitur yang digunakan untuk berpindah antara activity. Untuk penggunaannya seperti ini. Di button login tadi, kita menginisiasikan atribut intent, lalu kita gunakan fungsi intent yang harus kita import fungsinya, lalu kita pilih kemana dia akan perginya atau kemana dia akan berpindahnya. Nanti demonya akan saya terangkan di demo nanti. Oke, lanjut kepada bab 1, implementasi modul dan latihan. Pada bagian pemahaman masalah,
Tantangan utama pada praktikum ini adalah membuat komponen layout agar dapat digunakan langsung tanpa menginisiasikan tiap komponen yang ingin digunakan. Lalu mengatur atribut agar ukurannya responsif, tergantung ukuran layar, bukan fix dengan ukuran yang kita inisiasikan. Lalu selanjutnya mengatur resource untuk menggunakan kostum font, gambar, warna, dan penyimpanan konten string. Lalu ada cara agar kita dapat berpindah antar activity menggunakan intent. Untuk langkah kunci dan keputusan desain, langkah yang paling penting pada pertemuan kali ini adalah mengaktifkan view binding yang ada di sini. Sini kita harus membuat fitur dan view bindingnya itu harus true. Karena dalam beberapa kasus banyak orang yang lupa mengassign atau mengkonfigurasi filenya, sehingga ketika kita membuat binding selanjutnya tanpa kita assign, itu menyebabkan error dan tidak berfungsi fitur binding. Lalu ada penamaan font atau gambar harus dengan huruf kecil semua dan tidak boleh ada tanda baca, karena akan error atau tidak terbaca oleh sistem jika ada huruf besar atau tanda bacanya. Untuk error yang saya temukan di sini adalah tidak ada gambar atau gambar yang saya letak di situ tidak terload. Secara default harus terload, tapi karena saya menggunakan binding itu tidak terload. Dan ternyata masalahnya situ ada pada dimana saya menginisiasikan binding. Saya menginisiasikan bindingnya itu di atas super on grid, dan di atasnya lagi di bawahnya ada enable edge to edge. Ini menyebabkan gambarnya tidak terload. Untuk langkah perbaikannya adalah saya melakukan inisiasi itu di bawah di bawah baris tersebut, di bawah baris super on grid dan di bawah enable ini. Setelah saya lakukan restart, gambar yang saya masukkan itu terload kembali. Lalu untuk tantangan atau kesulitan, selain error di atas, bagian lain yang menurut saya sulit adalah menyesuaikan komponen, di mana saya hanya tahu komponen default saja yang tersedia. Dan akhirnya saya mengeksplor untuk membuat komponen input dengan sesuai Figma, karena di default hanya garis. Seperti ini contohnya. Yang saya tahu hanya menggunakan komponen di sini. Tapi untuk inputan seperti ini tidak ada. Saya membuat manual di sini. Saya menginisiasikan dengan XML untuk memanggil rectangle dan lain-lain. Lalu selanjutnya bab 2, refleksi atau pembelajaran perkuliahan. Di bagian pemahaman konsep inti, konsep utama pada pertemuan ketiga ini adalah menggunakan view binding agar tidak perlu inisiasi komponen terus, pengolahan atribut komponen untuk membuat ukuran komponennya fleksibel, lalu pengolahan resource untuk file atau font, dan yang terakhir ada penggunaan intent untuk berpindah activity. Hubungan dengan materi sebelumnya ada hubungannya. Hubungan itu adalah efisiensi dari pemanggilan komponen. Pada pertemuan sebelumnya, ketika saya membuat fungsi atau menggunakan komponen yang ada di layout, saya harus menginisiasikan setiap komponennya atau buttonnya, harus saya inisiasikan dulu baru bisa saya gunakan. Tapi dengan adanya view binding pada pertemuan ini, saya tidak perlu menginisiasikan semuanya. Saya hanya perlu menginisiasikan binding, dan setelahnya saya hanya perlu memanggil ID-ID yang ada di layout saja. Lalu adalah pembelajaran tentang intent juga, di mana sebelumnya itu kita tidak ada berpindah activity, tapi pada pertemuan ini saya berpindah-pindah activity menggunakan fungsi intent. Oke, langsung saja kepada demo aplikasinya. Ini adalah halaman login aplikasi saya. Contoh sini login, misalnya email.com, lalu masukkan passwordnya. Jika sudah selesai kita login, dia akan berpindah halaman menggunakan intent. Lalu logout, dia kembali lagi ke sini. Baik, sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.